Halo teman Aksi Hidup Baik, selamat datang di episode spesial Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards. Telah hadir bersama kita Mbak Valencia, pendiri komunitas Blood for Life, yang menjadi penghubung bagi pendonor darah dan orang yang membutuhkan darah. Mari kita ikuti diskusinya berikut ini. Valencia, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu, senang banget bisa ketemu Ibu Terima langsung. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk kami untuk ngobrol-ngobrol nih tentang kegiatan sosialnya Mbak Valencia yang kayaknya pas saya lihat tadi barusan nih banyak banget ya. Valencia Care Foundation. Iya betul. Ada Blood for Life. Ada Rumah Harapan. Iya, Rumah Harapan Terus Indonesia. ada lagi Little Angels. Three Little Angels, Three betul. Little Angels. Iya. Nah, mungkin Mbak Valencia bisa cerita sedikit tentang Blood for Life nih. Iya. Blood for Life itu awalnya bisa terbentuk gimana ceritanya? Iya, jadi Blood for Life sendiri ini sebenarnya terbentuknya karena terinspirasi dari ibu saya. Ibu saya kanker, cuci darah 2 hari sekali. Setiap 3 hari itu kita harus cari darah waktu itu. Setiap 3 hari harus cari darah. Karena waktu itu gagal ginjal dan kanker kan. Nah waktu saya cari darah saya merasa sebenarnya di luar sana banyak sekali orang yang rindu untuk berbuat baik, mau membantu, tapi mereka nggak tahu siapa yang mau dibantu. Nah pada saat yang bersamaan waktu saya lagi di rumah sakit nungguin ibu saya, tiba-tiba ada ibu yang pendarahan, terus keluarganya panik cari darah, nggak dapat donor, dan akhirnya ibu itu meninggal. Saya ngerasa, oh my God, gimana ya caranya bantu orang-orang seperti ini gitu. Di luar sana banyak banget orang yang crying for help gitu, tapi mereka nggak tahu mesti cari bantuan kemana. Nah, saya merasa bahwa darah ini kan sebenarnya ada dalam tubuh setiap orang. Setiap orang. Iya, setiap orang bisa jadi pahlawan buat orang lain. Cuman karena mereka belum tahu caranya, jadi mereka belum mendonor gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk oke, mulai saat ini saya mau bikin wadah yang bisa menjembatani antara orang yang mau mendonor dengan orang yang membutuhkan donor gitu. Nah awalnya itu saya bingung mulai dari mana karena saya kan emak-emak biasa, ibu rumah tangga biasa, nggak punya kantor, nggak punya karyawan, nggak punya dana, mulainya dari mana gitu, nggak ngerti. Tapi saya ingat saya punya blog itu dulu namanya sillystupidlife.com. sillystupidlife.com. Iya, banyak yang baca. Dari pembaca-pembaca saya inilah kemudian saya bilang gini, mau nggak kalian kalau saya bikin komunitas yang bisa menjembatani orang untuk mau mendonorkan darahnya. Wah semuanya mau. Jadi kami mulai dari 44 orang yang baca blog saya itu di tahun 2009. Dan dari 44 orang ini kemudian menjadi gerakan snowball yang akhirnya sekarang berkembang menjadi 180.000 standby donor di seluruh Indonesia. Standby donor 180 ribu. Yang 44 itu dari kenalnya lewat blog. Iya, belum pernah kenalan, belum pernah ketemu. Nggak pernah. Jadi saya berpikir gini, internet ini dunia yang amazing banget. Dunia tanpa batas, tidak ada batasan strata sosial, status pendidikan, agama, apapun. In internet everybody connected gitu. Saya merasa bahwa ini platform yang bagus untuk menghubungkan orang-orang baik di luar sana. Banyak orang pengen berbuat baik. Everybody wants to be a hero. Tapi tidak ada wadahnya, nggak ada yang menjembatani. Nggak ada yang nyambungkan. Jadi saya berpikir, kenapa harus menunggu orang lain? Saya yang mulai. Sebenarnya kalau nolongin orang itu menurut saya justru kita nggak nolongin orang lain. Actually, we are helping ourselves. Yes, itu yang saya rasakan. Jadi sampai sekarang ini, saya sudah memutuskan sampai nanti saya pulang, insya Allah, saya akan kasih seluruh hidup saya untuk melayani. Karena sebenarnya saya bukan melayani, saya membuat hidup saya berarti gitu. Nah, gitu. 44 orang ini bersedia menjadi pendonor. Nah, terus
gimana menghubungkan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan? Iya, jadi kami menggunakan platform Twitter. Twitter ini kan beritanya update per detik. Waktu itu kan lagi hype Twitter. Waktu itu benar-benar semua orang crowdnya berkumpul di Twitter. Saya berpikir crowd sebanyak ini potensial pendonor terbesar sebetulnya. Tapi mereka belum sadar bahwa donor darah ini penting. Jadi kemudian saya mempergunakan bersama ke-44 orang yang pertama ini, kita membuat edukasi tentang pentingnya donor darah. Kenapa harus donor? Kita kalau donor bukan nolongin orang, malah tubuh kita yang jadi sehat. Terus kita juga edukasi, karena zaman dulu ya, yang menghalangi orang untuk donor darah karena orang merasa PMI jual darah. Orang kalau kita habis donor darah cuma dapat telur sama mie instan kan. Tapi giliran orang ambil darah harus bayar. Nah, ini yang kemudian saya edukasi ke orang-orang bahwa yang kita bayar itu bukan kita beli darah, tetapi biaya penggantian pengolahan darah. Karena kan darah itu nggak kayak di sinetron diambil dari situ langsung transfer. harus di di screening dulu. Prosesnya panjang. Ada prosesnya panjang banget. Nah, itu yang biayanya sangat besar. Bahkan itu pun sudah disubsidi sama Pemda setempat. Makanya harga di tiap kota beda-beda karena tergantung dari subsidi Pemdanya. Nah, yang ditanggung oleh si penerima donor tuh biasanya hanya 10% dari biaya BPPD itu. Biaya BPPD itu mahal loh, besar daripada yang dia bayar. Karena kan kita nih satu darah itu yang dites screening apakah itu ada penyakit menular, terus kantong darahnya masih import, terus biaya orang yang ngambil darahnya kan digaji juga kan, terus jarumnya semua alatnya itu ada biaya. Satu kali pakai, semuanya ada biaya. Sehingga ini yang terus kami coba edukasi. Di awal-awal itu saya ingat orang yang mendonor itu usianya di atas 40 tahun. Waktu zaman-zaman saya dulu. Karena ngerasa kalau anak-anak muda ngerasa, ntar aja lah masih muda. Nanti aja kalau udah tua. Berbuat baiknya ditunda. Padahal kan dibilang berbuat baik jangan ditunda-tunda ya. Nah, kami kemudian merubah mindset itu. Kita pakai semua platform yang ada untuk mengajak anak-anak muda menjadikan donor darah ini menjadi lifestyle gitu. Karena kan kalau kita donor darah itu keren, cool gitu. Jadi bahasanya kita buat seperti itu. Anak-anak yang 44 orang ini kebetulan masih muda-muda semua. Follower saya itu kemudian kita membahasakan bahwa kalau nggak donor nggak gaul gitu, kayak gitu-gitu. Saya lihat kalau Blood for Life ini kan bukan seperti PMI ya, yang mereka memang mengumpulkan darah kemudian di stok dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia. Gitu ya. Blood for Life ini istimewa karena sebetulnya menjadi wadah pertemuan orang yang membutuhkan dan yang memberi ya. Iya, jadi Blood for Life sendiri ini kan sifatnya lebih kayak hub ya, komunitas. Komunitas yang berkumpul, standby, donor, jadi darahnya tuh masih segar di dalam tubuh setiap orang. Ketika ada kebutuhan darah di lokasi yang sama dengan dia akan datang ke PMI dan langsung mendonorkan darahnya gitu. Jadi memang berbeda dan kami hadir bukan menjadi kompetitor PMI tetapi menjadi supporting PMI karena benar-benar kita ini ngerasa kita ini udah bisa bernafas sampai hari ini aja udah anugerah dari Allah ya. Bisa hidup sampai saat ini juga itu udah kemurahan Tuhan gitu. Jadi apa salahnya kita berbagi? Darah ini kan gratis dari Allah. Kalau kita kasih, tubuh kita jadi sehat, regenerasi sel-sel darahnya lebih cepat sehingga jantung, paru-paru, organ-organ lain semua terimanya darah muda. Makanya kan ada lagunya Darah Muda. Karena memang seger gitu, terima jantung-jantungnya, semua organ-organnya dapat darah yang segar, akhirnya performa tubuhnya menjadi segar, sehat, kita jadi lebih sehat. Padahal kita ngasih orang, tapi dampaknya justru lebih bagus. Iya, itu yang kami coba kami coba edukasi ke semua orang.
supaya orang ngerasain. Plus tambah lagi ya udahlah, nggak usah kita udah nggak bisa dipungkiri lagi, pahalanya udah pasti kan. Kita semua ini kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kadang kita mikir, aduh tapi kan saya nggak punya uang. Lo nggak harus uang. Atau saya nggak punya waktu, nggak harus waktu. Ini kita tinggal kasih darah kita. Darah kita diambil 10 menit aja, yang kalau disuntik nggak lebih sakit daripada patah hati. Tapi begitu diambil, itu bisa bermanfaat buat 3 nyawa sekaligus. Iya. Itu luar biasa. Nah, prosesnya tuh dari mulai 44 orang itu sampai sekarang 180.000 standby donor. Iya. Itu gimana tuh? Dan tentunya kan banyak perjuangan ya. Challenge terberat buat Blood for Life itu adalah volunteer. Karena kan kami organisasi yang tidak mengumpulkan dana. Kami tidak mau, jadi memang benar-benar nggak ada dana. Kalaupun ada dana, yang saya keluarin murni dari dana pribadi gitu. Benar. Jadi tantangan terberat waktu itu yang pertama adalah karena tidak digaji, otomatis orang-orang yang terlibat di situ tidak ada yang dedicated full waktunya seperti saya. Nggak semua orang saya harus paksain punya hati seperti saya gitu. Jadi they come and go. Dan kalau tim udah kebongkar gitu, nyari orang lagi tuh susah banget. Saya berusaha untuk tetap komit, berusaha nunjukin menjadi role model. Saya nggak terlalu banyak maksain orang karena saya pikir it should become from their heart gitu. Harus benar-benar datang dari hati mereka kalau mereka mau ngikut. Jadi saya mengajaknya dengan menjadi role model aja gitu. Berusaha terus menerus. Ada bencana di mana saya hadir, biasanya begitu. Jadi saya selalu tunjukin bahwa saya ini benar-benar berdedikasi dan saya harap gitu ya. Iya, saya harap semua orang bisa merasakan karena nikmatnya berbagi itu walaupun bukan uang, itu priceless. Tangan di atas itu jauh lebih nikmat daripada tangan di bawah. Dan kita nggak harus jadi orang kaya untuk bisa tangannya di atas. Dengan donor darah aja bisa gitu. Itu yang kemudian membuat Blood for Life ini bisa bertahan sampai sekarang. Tapi kalau mau balik lagi sebentar nih ya. Tadi kan saya nggak punya apa-apa, saya rumah tangga, kemudian bisa mengumpulkan 44 orang ini. Iya. Tapi kan kita nggak punya kantor ya. Iya, nggak punya. Blood for Life itu kan nggak ada kantornya punya. gitu ya. Itu apa tuh, gimana tuh? 44 gimana menghubungkan mereka, kemudian mau ngurusin bareng-bareng, tempatnya terpisah gitu. Iya, itu memang challenge. Jadi challenge pertama volunteer, challenge kedua ini kita nggak punya kantor, nggak punya dana, nggak punya tempat dan sebagainya. Komputer. Tapi iya, nggak punya laptop juga, kan mak-mak biasa, nggak ada. Tapi cuman punya HP sama koneksi internet. Tapi justru itu yang kemudian menurut saya sangat powerful karena kita bisa terkoneksi through internet, tidak dibatasi oleh waktu, jarak dan tempat dan sebagainya. Plus mereka juga nggak tahu ini sosoknya Valen udah tua apa masih muda gitu. Biasanya kan kalau udah tua, malas lah ikutin emak-emak gitu kan. Tapi mereka melihat bahwa yang dilihat bukan sosok secara fisik, tapi spirit yang dibagikan yang kemudian membuat orang lain mau ikut terlibat di dalam gerakan ini. Dan di gerakan ini pun juga anak-anak muda itu terkoordinasi via selain Twitter ini kan kita pakai untuk komunikasi. Udah ada WhatsApp waktu itu. Jadi WhatsApp. Jadi dulu sebelum WhatsApp ada, kita lewat email. Email dulu, mailing list. Zaman kita dulu kan. Iya, zaman kita masih mailing list. Sekarang dimudahkan dengan ada WhatsApp. Jadi kita udah ada WhatsApp grup khusus untuk divisi edukasi, divisi ini semua ada. Berarti sekarang berkembang ya. Sudah berkembang. Terorganisir. Betul. Dari awalnya cuma menghubungkan, kemudian sudah ada divisi-divisi sekarang. Iya. Nah, sekarang yang menjadi kendala kemudian adalah pada akhirnya saya mulai kelelahan setelah timnya mulai up and down, bergantian. Saya mesti training lagi, mesti ganti lagi tuh
sangat melelahkan. Jadi saya berpikir mulai tahun ini nih, saya juga fokus di Rumah Harapan Indonesia. Saya harus pikirin perpanjangan sewa rumah, banyak banget rumah ini. Itu lebih berat buat saya. Jadi saya pikir Blood for Life ini harus dibikinin wadah juga menjadi yayasan supaya mereka juga bisa dapat support dari perusahaan-perusahaan, karena kan perusahaan itu kalau sebenarnya punya CSR, tapi mereka masih maunya bekerja sama organisasi yang sudah ada badan hukum, yang rekeningnya bukan rekening pribadi. Karena mereka harus ada pertanggungjawaban. Iya, betul. Jadi mulai tahun ini Blood for Life sudah menjadi yayasan baru 2 hari yang lalu menjadi yayasan saudara sedarah Indonesia. Jadi yayasan saudara-saudara Indonesia. Berapa tahun? 12 tahun. Berarti staminanya luar biasa. Masya Allah. Iya, berat Ibu, berat banget. Kadang saya ingin menyerah. Saya ada cerita seru banget. At one point saya ngerasa enough is enough. Saya udah capek Tuhan. Saya tiap malam diteleponin orang kayak dokter kandungan. Tolong cariin darah gitu. Terus kadang-kadang kalau nggak dijawab marah-marah. Gimana sih katanya 24 jam. Kok ditanyain aja nggak usah pasang hotline. Kalau pakai telepon langsung, bukan ada yang telepon langsung. Jadi ada hotline service kami yang mereka WhatsApp berkali-kali nggak kita jawab jam 2 pagi. Akhirnya dia telepon, ibu yang saya cerita itu ibu Jun yang diteleponin. Ditelepon. Terus dia jawab, "Iya, Mbak." Terus dia bilang, "Tahu nggak sih ini urusan nyawa, kenapa jawabnya males-malesan gitu? Nggak usah jadi hotline service." Kalau dimarahin kayak gitu kita ngerasa, dia telepon saya, "Mbak, saya capek Mbak, saya mau nyerah." Aduh, kalau tim saya udah nyerah, saya ngerasa kayak saya menyusahkan mereka gitu. Saya jadi sedih, saya pikir udah deh, saya juga mau nyerah juga. Tapi di satu titik tengah jalan di bandara, ada seorang ibu datang meluk saya. Dia meluk kenceng banget, terus saya bilang gini, "Kenapa Bu? Saya nggak kenal ibu ini." Dia peluk, dia bilang, "Makasih ya Mbak Valen kan dari Blood for Life kan?" "Iya." Dia bilang, "Makasih ya Mbak, karena Blood for Life kemarin akhirnya suami saya ketolong, udah selesai operasi dan sekarang sudah sembuh gitu." Oh my God. Aku langsung rasa, Tuhan, saya baru kena sedikit aja sentilan kok saya mau berhenti. Ini ternyata apa yang kami lakukan di Blood for Life udah kasih harapan baru buat orang lain. So saya nggak boleh berhenti gitu. Jadi sejak itu saya nggak pernah berhenti. Saya pikir apapun kendalanya, kalau Tuhan sudah menggiring saya untuk bikin gerakan ini, God will provide. Gitu. Ini berarti Blood for Life itu sudah menyelamatkan banyak nyawa. Alhamdulillah ya. Dan itu yang membuat semangat untuk tetap bertahan. Iya. Di awal ada satu cerita di awal ketika saya bikin Blood for Life itu. Di awal banget. Kami baru 44 orang ceritanya. Ada teman saya bilang gini, "Kak, di Karolus ada perempuan umurnya 25 tahun namanya, katakanlah Ana, saya lupa namanya. Lagi mau operasi tapi nggak punya darahnya darah AB, tapi darah AB itu hanya 7% di total seluruh Indonesia, hanya 7%. Jadi nyarinya susah banget. Dia nggak pernah belum sampai sekarang belum dioperasi karena darahnya langka gitu. Terus akhirnya kita mulai share ceritanya di sosial media. Waktu itu saya cuma bilang gini, "Teman-teman, yuk, kalau saat ini ada kesempatan untuk tangan kita di atas, grab it fast." Karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Pada saat kita membantu, mungkin saat ini tangan kita berada di atas. But one day, tangan kita akan berada di bawah sebagai orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada kesempatan untuk tangan kita di atas, cepet-cepet ambil. Karena kalau nanti tangan kita di bawah, percayalah akan ada jutaan tangan yang datang untuk membantu kita. Waduh, hari itu ada 20 orang yang bahkan baru pulang dari kantor dan sebagainya, mereka langsung berbondong-bondong ke Karolus, dan hari itu Mbak itu bisa dapat donor darah, malamnya dioperasi, paginya saya lagi doa pagi, tiba-tiba saya dapat SMS dari bapaknya, "Mbak, terima kasih banyak karena PFL sudah menjadi penyelamat bagi keluarga kami. Sekarang kita sudah bersaudara karena di dalam tubuh anak saya mengalir darah kalian." Duh, rasanya
Saya langsung ngerasa, oh my God, saya nggak pernah membayangkan bahwa gerakan kecil yang saya buat ini bisa jadi harapan buat orang lain, bisa jadi penyambung hidup, bisa menjadi senyum baru buat keluarga-keluarga yang mungkin udah lupa bagaimana rasanya tersenyum gitu. Dengan semakin membesarnya Blood for Life, semakin dikenal orang, tentunya kan Blood for Life udah butuh suatu yang fix gitu ya. Iya. Ada staff mungkin. Iya, betul. Harus ada yang standby 24 jam Betul. untuk menerima info, Iya. supaya nggak dimarah-marahin tadi. Karena kalau langsung terus kan bisa nggak tidur ya Mbak Valencia. Ini seluruh Indonesia loh, nggak cuma di Jakarta gitu maksudnya. Betul, iya. Makanya sekarang kami memutuskan untuk menjadikan Blood for Life ini sebagai organisasi yang berbadan hukum, supaya nanti kita juga bisa menggalang dana. Nah, sekarang terkait situasi pandemi nih. Iya. Orang yang butuh darah apakah semakin banyak atau donor semakin susah atau gimana? Wah, ini juga yang menjadi salah satu tantangan terbesar kami. Karena di zaman belum pandemi aja itu masih berjuang ya. Berjuang. Jadi kebutuhan darah di Indonesia ini itu 5,5 juta kantong per tahun. Sementara yang terpenuhi di tahun ini itu hanya sekitar 4 juta. Jadi masih ada 1,5 juta orang. 1,5 juta orang yang harus meninggal karena nggak dapat donor. Waktu saya bikin lebih parah lagi. Tahun 2009 itu kebutuhan darah di Indonesia 4,5 juta kantong per tahun, yang terpenuhi baru 1,5 juta kantong per tahun. Jadi ada 3 juta orang yang meninggal karena nggak dapat donor. Padahal donornya ada di dalam tubuh setiap orang di luar sana. Tinggal mereka mau nggak mau membantu. Nah sekarang ini kita di masa pandemi ini benar-benar sulit, sehingga bagaimana caranya kita mengajak orang mau donor dengan kita bikin video. Kita bikin video bahwa kalau donor darah di PMI ini protokol kesehatannya dijalanin, semuanya aman. Jadi kakak-kakak yuk mau datang donorin diri ke PMI. Nah itu mulai agak membaik setelah Lebaran, setelah awal Januari mulai membaik. Udah penyesuaian dengan situasi sudah mulai pandemi. Sudah kayak orang udah mulai udah nggak terlalu takut gitu mau mendonor. Tapi memang banyak sekali yang tidak ketolong gara-gara nggak dapat donor. Kalau dulu kebutuhan darah di Jakarta saja itu 1.700 kantong per hari. Per hari. Yang terpenuhi hanya 300 sampai 400 kantong. Jadi kurang 1.000 lebih ya. Jadi lebih banyak yang nggak dapatnya dari yang dapat. Itu dia. Nah semakin kesini setelah edukasi dan sebagainya, orang mulai rajin mendonor. Tapi kalau orang divaksin nggak boleh donor 3 bulan. Jadi itu juga jadi kendala. Oh ya sekarang lagi gencar-gencarnya vaksin. Iya. Awalnya tuh 3 bulan. Sekarang sudah mulai mulai penyesuaian ya. Jadi sekarang setelah vaksin itu 2 minggu baru bisa donor lagi. Nah, tapi masuk ke gelombang Delta, waduh itu yang ketika puncaknya kemarin. Waduh itu kami udah kayak apa ya Bu, bener-bener kayak apa ya, pokoknya udah kayak dikejar-kejar karena setiap hari tuh ada 300 sampai 500 permintaan untuk plasma. Nah orang yang sembuh kurang karena kan sebelum pandemi, sebelum Lebaran ini yang sakit nggak banyak, yang kena COVID nggak banyak. Begitu selesai Lebaran, gelombangnya gede banget, yang survive nggak ada, jadi pendonornya kurang. Nah dan itu kan sekarang ini ada donor plasma konvalesen. Ya? Iya ini plasma konvalesen. Kebutuhannya meningkat dan nggak ada sama sekali. Tapi setelah itu kan karena memang ini yang sakitnya banyak sekali. Begitu 2 minggu setelah itu kan berarti udah banyak yang sembuh tuh. 2 minggu setelah itu menunggu 14 hari mereka jadi pendonor. Nah sekarang alhamdulillah jadi kayak pelana kuda ya, ini udah turun banget, udah landai. Tapi sekarang darahnya banyak dong plasmanya? Plasmanya banyak. Jadi di luar sana kalau masih ada teman-teman yang
baru sembuh dari COVID, ini sekarang plasma ini ternyata sudah bisa disimpan selama 2 tahun. Jadi kalau kita sudah sembuh, yuk cepet-cepet datang ke PMI, mumpung masih bisa. Karena ini antibodi dalam tubuh kita hanya bertahan 3 bulan. Yang saya ngerasa bahwa ada orang yang mau repot-repot ngurusin orang lain, nggak dapet apa-apa gitu dalam arti materi ya. Ya, betul. Dan malah mungkin harus merogoh kantong sendiri untuk Iya. ini. Terus gimana semangat ini bisa ditularkan kepada anak muda untuk kemudian mau berdonor? Sebenarnya kalau saya ngomong, kalau dari saya pribadi ya, saya nggak merasa nolongin orang, itu yang saya rasain. It changed my life, Ibu, so much. Karena setelah saya melakukan kegiatan sosial ini, dulu kalau saya tuh rasanya kayak hidupnya susah terus, kurang ini, kurang itu, kok hidup saya nggak kayak orang lain. Orang lain bisa jalan-jalan ke Singapura, saya ke Bali aja belum gitu. Tapi setelah saya berbuat baik, saya nolongin orang, saya nggak berharap apa-apa. Waktu itu cuma niatnya saya pengen hidup saya ini berarti sebelum saya pulang nanti. Tapi kemudian saya malah dapat undangan ke Amerika. Tapi kemudian Tuhan baik, ketika saya memutuskan untuk bikin kegiatan sosial, saya malah diundang ke Amerika oleh Kedutaan Besar Amerika, dan saya sharing di beberapa negara bagian bagaimana saya bikin gerakan sosial di Indonesia tanpa kantor, tanpa karyawan, tanpa dana, tapi kami bisa hadir di beberapa kota karena sosial media. Jadi waktu itu saya diundang ke sana tuh temanya Social Media for Social Good. Dan di sana saya diperlakukan seperti tamu kebesaran gitu. Padahal saya siapa mama biasa yang di rumah ngobrolin tomat tewe, cabai keriting, hari ini masak apa gitu. Tapi di sana saya dimuliakan luar biasa. Jadi saya berpikir gini, saya belum melakukan apa-apa aja, Tuhan udah kasih saya berkat berkelebihan. Jadi saya nggak perlu takut sama masa depan saya. Saya pulang, saya mau kasih sisa hidup saya ini yang saya nggak tahu berapa tahun lagi, supaya bisa bermanfaat buat banyak orang. Mbak Valen, boleh dong bagi-bagi semangat sama anak-anak muda barangkali. Tadi kayaknya seneng banget deh datang sini, banyak relawan anak muda. Udah donor belum? Saya itu Ibu, karena kalau saya bilang sama tim saya gini, ini anak-anak muda adalah calon pendonor terbesar negara ini. Negara ini bakalan selamat kalau anak-anak muda ini mau mendonor. Jadi kita masuknya ke kampus-kampus. Kita masuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke komunitas anak muda, komunitas sepeda, komunitas apapun. Kita tebarin virus kebaikan sama mereka. Cari kesempatan untuk selalu bisa terlibat kegiatan sosial. Karena kalau kita terlibat kegiatan sosial nih, apapun yang kita rencanakan ke depan, itu akan dimudahkan jalannya. Itu akan dimudahkan. Rezeki, kesehatan, jodoh yang paling penting. Jodoh yang paling penting, pemirsa. Ini kakak-kakak ya. Karena gini, aku pernah cerita ya. Ada temanku, dia bilang, aku tuh sebenarnya ngincer nih cewek udah lama banget. Tapi kok dia nggak pernah ngerespon aku. Satu ketika Kak, aku posting lagi donor darah. Cewek itu ngeping aku, kata dia gini, ih kamu donor darah ya, baik banget. Darahnya aja didonorin apalagi hatinya ya enggak? Gitu. Terus kita bilang sama anak-anak perempuan, kalau kalian cari jodoh, cari yang suka donor darah. Kenapa? Kalau dia udah donor darah berarti darahnya bersih dari sipilis, HIV, AIDS. Ya, karena di screening ya? Iya, di screening. Berarti kan hidupnya bersih, nggak macam-macam. Terus satu kali donor darah kita bisa menyelamatkan 3 nyawa. 3 nyawa. Oke. Dan biasanya kan ada batas waktu ya? Berapa lama kita bisa mendonor? Iya, kalau dalam 1 tahun itu dulu 3 bulan sekali donor. Kalau sekarang 1 tahun itu bisa 6 kali, karena sekarang 2 bulan sekali sudah bisa donor. Iya. Jadi setahun 6 kali. 6 kali. Bisa selamatin 6 kali 6 kali 3, 18 nyawa Ibu. Kebayang nggak? 18 nyawa ini mendoakan kita
Bayangin doa banyak orang, nih 18 orang ini di dalam setiap langkah kita ada 18 orang yang mendoakan. Doa satu orang aja itu bisa berkah buat kita, apalagi 18 orang nih. Kan katanya kalau doa orang yang dalam keadaan kesulitan, iya, doanya langsung nyampe ke atas kan, bypass. Dan sekarang nggak cuma udah seluruh Indonesia ya? Iya, udah di seluruh beberapa Indonesia. Kota. Waduh, udah semua kota kayaknya kita. Dan karena sekarang udah gak ada tempat sih ya, kantornya kan di Awan ya. Apa harapannya ke depan? Iya, harapan saya ke depan pertama ya, karena ini Blood for Life dan Rumah Harapan Indonesia ini benar-benar saya niatkan untuk membantu masyarakat di Indonesia. Jadi saya sangat berharap Blood for Life dan Rumah Harapan Indonesia bisa disupport oleh pemerintah. Sampai saat ini kami belum pernah dapat bantuan gitu. Tapi sangat berharap, silahkan kalau mau diaudit atau apapun, kami punya laporan-laporan keuangannya jelas gitu. Tapi kami sangat berharap bahwa mungkin kedepannya kita nggak berjalan sendiri. Misalnya nih di kota-kota besar yang membutuhkan rumah singgah, kalau ada tanah pemerintah yang mungkin tidak dipakai atau gedung-gedung yang tidak dipakai atau apa yang idle, dipinjamkan, gak usah dikasih, dipinjamkan saja untuk kami bisa tempati melayani anak-anak yang membutuhkan itu. Alhamdulillah banget. Terus Blood for Life sekarang kan gak punya kantor, gak punya karyawan. Sangat berharap kalau misalnya ada satu tempat yang bisa dipinjamkan buat kami bisa lebih melayani lebih baik lagi gitu, itu alangkah indah. Oke, terima kasih banyak ya Mbak. Ya Allah yang sehat. Amin. Yang sehat. Ibu juga. Mudah-mudahan makin banyak yang terbantu. Ibu juga sehat-sehat ya. Amin. Teman Aksi Hidup Baik, dari cerita Mbak Valencia, kita jadi paham tentang betapa berharganya setetes darah untuk keselamatan hidup orang lain. Semoga cerita hari ini menginspirasi kita semua untuk ikut menebar aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita kita hari ini, nantikan episode spesial lainnya. Sampai jumpa. Didukung oleh Plus Jakarta, Blood for Life, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Paragon Innovation and Technology, Batik Betawi Shop, Seraci Batik, Batik Marunda, Keluarga Batik Betawi, Rumah Betawi.